Halo semua, di sini kita akan belajar mengenai kesehatan mental. Sebelum kita mulai, mari kita simak video berikut. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Dari video tersebut merupakan masalah yang terjadi ketika mental seseorang terganggu. Lalu, apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah suatu keadaan individu sejahtera yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta dapat berkontribusi dengan kelompoknya. Lalu bagaimana sih itu mental yang sehat? Mental yang sehat adalah ketika seseorang berada pada keadaan sejahtera, yakni perasaan baik, damai, serta dapat berfungsi dengan optimal di dalam kehidupan, sekaligus mampu memahami tujuan dan makna hidupnya. Kesehatan mental seseorang dapat berubah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, pelecehan seksual, trauma masa lalu, pola hidup tidak sehat, dan cedera otak. Gangguan kesehatan mental secara umum dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, antara lain diwariskan dari keluarga, tekanan dari lingkungan, ketergantungan alkohol dan kecanduan obat-obatan, mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan atau pelecehan di masa kanak-kanak, kesepian atau kondisi terisolasi secara sosial, trauma mendalam seperti kecelakaan, pelecehan, dan bencana alam. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental dibagi menjadi 3, yaitu faktor biologi meliputi genetik, kimia pada otak, dan gangguan pada otak. Kemudian faktor kehidupan meliputi trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Yang terakhir yaitu faktor keluarga meliputi riwayat keluarga dan masalah keluarga. Gejala gangguan kesehatan jiwa bisa berbeda bergantung pada jenisnya. Gejala umum yang mungkin bisa dikenali antara lain halusinasi, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, adanya pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Penanganan terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa tergantung tipe gangguan itu sendiri. Namun, pada dasarnya pengobatan kesehatan jiwa mencangkup obat-obatan dan psikoterapi. Obat-obatan penyakit kejiwaan yang dapat digunakan meliputi antidepresan, anti-ansietas atau anti cemas, obat untuk menstabilkan mood, dan antipsikotik. Pengobatan lain yang dapat digunakan untuk menangani gangguan kesehatan mental meliputi 1. Stimulasi otak termasuk terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus. Yang kedua yaitu perawatan rumah sakit dan perumahan. Terdapat beberapa upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan jiwa meliputi 1. Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. 2. Membantu orang lain dengan tulus. 3. Membiasakan berpikir positif. 4. Cukupi istirahat dan tidur. 5. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Gangguan kesehatan mental jika tidak ditangani dapat menyebabkan masalah emosional, perilaku, dan fisik yang parah pada penderita. Adapun komplikasi yang biasanya dapat dikaitkan dengan penyakit mental seperti
1. Konflik keluarga. 2. Terjadi isolasi sosial. 3. Masalah dengan alkohol, rokok, dan obat-obatan lainnya. 4. Kehilangan pekerjaan atau gangguan belajar sekolah. 5. Kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Cara menjaga kesehatan mental sebetulnya tak jauh berbeda dengan cara yang diterapkan untuk menjaga kesehatan fisik, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti berpikir dan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri, mengelola stres dengan baik, rutin berolahraga, menjaga hubungan baik dengan orang lain, tidur dan istirahat yang cukup. Kita akan menjadi lebih sehat jika kita tahu bahwa kita bukan hanya sehat fisik, namun sehat mental juga.